Ya, ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, insya Allah hari ini akan mempresentasikan makalah kami tentang kaidah-kaidah taukid dan taroduk. Sebelumnya yang saya hormati Bapak dosen dan juga teman-teman semua yang berbahagia. Baiklah, langsung saja pada materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Kak Sylvia Rahmadani. Kepadanya disilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai kaidah-kaidah tafsir terkait taukid. Yang pertama di sini ada al-taukid dari segi etimologi adalah al-syad, mengeratkan, ya, itu bukan menggeratkan tapi mengeratkan. Mengeratkan itu kayak mendekatkan gitu. Atau al-ihkam atau mengukuhkan. Atau di sini dari segi terminologi yaitu menambahkan kata menekan dan memperkuat makna yang sudah ada sebelumnya. Selanjutnya di sini ada 3 kaidah kaidah-kaidah mengenaan tentang taukid. Yang pertama itu ada kaidah at-taukid meniadakan kemungkinan majaz. Kembali lagi ke at-taukid di sini bahwa at-taukid adalah kata yang ditambahkan dalam kalimat untuk menghilangkan keraguan. Jadi kayak taukid itu penegasan. Nah, sedangkan majaz di sini adalah kata yang digunakan pada sesuatu yang tidak diperuntukkan baginya karena adanya hubungan serta petunjuk yang menghalanginya dari terkehendakinya makna asalnya. Contoh di sini ada dalam Quran surah An-Nisa ayat 164 dalam kata wa kallamallahu Musa taklima. Sesungguhnya di sini tuh artinya dan Allah telah berbicara kepada Musa dengan benar-benar bicara. Nah, taukid di sini bisa dilihat pada kata kalama. Kalama ini kan berbicara yang diberi penekanan dengan masdarnya yaitu taklima, benar-benar berbicara. Dengan demikian, pengertian ayat di atas bahwa Allah benar-benar bercakap-cakap dengan Nabi Musa. Jadi tidak melalui ilham ataupun isyarat ataupun mimpi. Jadi Allah itu benar-benar berbicara dengan Nabi Musa. Dan namun di sini tidak diketahui bagaimana cara Allah bercakap-cakap dengan Nabi Musa tersebut. Selanjutnya ada kaidah kedua, yaitu semakin besar persoalan, semakin banyak juga taukid, semakin banyak juga penegasan. Nah, taukid memberikan penekanan itu bertambah atau berkurangnya sesuai pentingnya persoalan. Contoh di sini, Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Iya ya. Nah, alat taukidnya itu adalah inna, yaitu yang artinya sesungguhnya. Terus itu kan 1 huruf ya. Nah, yang 2 hurufnya itu dua kata taukidnya itu dalam Quran surah Al-Infitor ayat 13 dan 14. Di sini ada innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang yang berbakti benar-benar berada dalam surga yang penuh kenikmatan. Dan ada juga di sini wa innal fujara lafi jahim, dan sesungguhnya orang-orang yang durhaka benar-benar berada dalam neraka. Nah, di sini bisa digarisbawahi bahwa alat taukidnya itu, alat penegasannya itu adalah inna dan lam. Nah, jadi alat taukidnya itu ada lam dan inna sebagai taukid pada ayat Al-Quran dalam Quran surah Al-Infitor ayat 13 dan 14. Selanjutnya yaitu penekanan ungkapan dengan 3 kata atau huruf. Jadi 3 alat taukid. Di sini ada kata inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun.
Sesungguhnya, sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Nah, di sini bisa digarisbawahi ada 3 kata ala taukid. Yang pertama itu inna, yang bermakna menekankan pesan, sesungguh yang tadi. Yang kedua itu fi dzalika, kalimat inversi atau di mana predikat didahulukan dari subjeknya, yaitu la ayati, gunanya untuk menekankan penjelasan. Nah, jadi fi dzalika ini didahulukan daripada la ayati. Jadi daripada subjeknya. Untuk apa? Untuk menekankan penjelasan. Jadi enggak langsung kepada subjeknya, ada penekanan dulu gitu. Nah, yang ketiga di sini ada lam yang berarti sungguh untuk menekankan ini. Dalikal la. Nah, ini la-nya itu termasuk dengan alat taukid juga gitu. Nah, untuk kaidah ketiga yaitu pada dasarnya taukid digunakan apabila yang disapa mengingkari atau meragukan pesan. Jadi yang di mukhatab ya, yang diberi pesan itu meragukan gitu pada pesan yang terkandung dalam Al-Qur'an ini. Nih, contoh yang bagian yang A ini taukid bertingkat dengan tingkat pengingkaran atau keraguan lawan bicara. Di sini contohnya itu Quran surah Yasin ayat 4. Ala siratim mustaqim, yang berada di atas jalan yang lurus. Dalam ayat ini dikisahkan bahwa ada 2 orang Rasul Allah yang diutus Allah gitu ya kepada suatu negeri. Nah, kemungkinan negeri itu Antioquia, tetapi penduduk negeri itu menolaknya. Jadi ada keraguan dengan kerasulan mereka. Tapi tidak membantahnya lagi. Maka para rasul itu menyatakan ungkapan di atas. Ungkapan mereka itu mengandung 2 taukid, inna dan kalimat nominal untuk membantah tuduhan mereka. Nah, untuk membantahnya itu datang lagi Quran surah Yasin. Jadi diperkuat lagi. Kan di sini juga taukid bertingkat ya. Karena misal ayat satunya itu masih ada keraguan, lalu muncullah ayat untuk menguatkan lagi ayat sebelumnya, yaitu Quran surah Yasin ayat 16. Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun. Tuhan kami mengetahui sesungguhnya kami adalah utusan-utusannya kepada kamu. Nah, ini ungkapan ini mengandung 3 taukid pula sekaligus. Jadi ada inna, ada kalimat nominal yang tadi bertingkat, dan ada lam taukid. Terus dalam kaidah ketiga ini ada juga pada lawan bicara tidak jelas-jelas menolak, jadi tidak menolak ataupun meragukan pesan, tetapi belum sampai mengakuinya. Misal gini, tidak menolak ataupun tidak meragukan pesan, cuman diam aja, jadi tidak mengakui. Nah, ini juga termasuk ke dalam pengingkaran. Misal contoh dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat 5. Summa innakum ba'da dzalika lamayyitun. Kemudian setelah itu sesungguhnya kamu pasti mati. Dalam ayat ini pesan tentang adanya kematian dinyatakan dengan 2 taukid, yaitu inna dan lam taukid. Padahal kematian itu tidak ada yang menolaknya atau meragukannya. Jadi kita tuh bahwa kita akan mati, cuman orang tersebut tuh diam aja. Jadi tidak mengakui atau tidak menolak ataupun tidak meragukan. Saya ragu gitu. Cuman diam aja gitu. Nah, ini juga bisa termasuk ke dalam pengingkaran gitu karena adanya lalai dari pengakuan kita sendiri gitu. Nah, yang ketiga di sini yang bagian C, taukid tidak diberikan pada hal lawan bicara menolaknya. Jadi ini sederhananya tidak terlalu banyak alat taukid yang diberikan dalam Al-Qur'an karena pada pesan tersebutnya juga tidak tidak ada banyak pengingkaran. Contoh nih ya, dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat 16. Summa innakum yaumal qiyamati tub'asun. Kemudian sesungguhnya kamu akan dibangkitkan dari kuburmu pada hari kiamat. Nah, mengenai kematian pada ayat sebelumnya,
Penekanan tentangnya itu dilakukan dengan 2 alat taukid. Padahal yang mengingkarinya itu tidak ada. Nah, hal itu berbeda dengan kebangkitan dalam ayat ini. Penekanan dilakukan dengan 1 alat taukid saja, yaitu inna. Padahal yang mengingkarinya banyak sekali. Hal itu karena jadi konteks pesannya itu kan mengenai kebangkitan. Jadi tidak harus diberikan taukid yang banyak karena pesannya itu mengenai kebangkitan. Jadi tidak seharusnya diingkari karena kita juga pasti mengakui bahwa setelah meninggal, setelahnya kiamat itu pasti akan dibangkitkan. Nah, jadi karena dalil-dalil atau petunjuk-petunjuk mengenai hal tersebut begitu jelas dan tidak mungkin dipungkiri. Nah, untuk selanjutnya mengenai taroduf akan disampaikan oleh Kak Siti Khadijah. Kepadanya disilahkan. Baik, terima kasih Kak Sylvia. Selanjutnya yaitu kaidah yang berkaitan dengan taroduf. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu apa itu taroduf ya. Taroduf ialah wal lafzul muta'addidu li ma'na wahidin. Artinya lafadznya banyak sedangkan maknanya itu hanya satu atau biasa disebut dengan sinonim. Contohnya sini lafaz Allah itu al-asadu, kan itu lafaznya berbeda ya, Allah itu al-asadu tapi maknanya satu yaitu singa. Terus di bawahnya juga ada al-ustadzu, al-mudarrisu, al-muallimu, al-muawaddibu, artinya pendidik satu. Lalu kata taroduf itu berasal dari masdar, yaitu ar-radifu dalam bentuk fi'il rodafa yardifu yang artinya mengikuti sesuatu. Dalam surat Al-Anfal ayat 9 mutaraddifin, yaitu diartikan dengan datang berturut-turut. Apabila saling mengikuti dikatakan at-taradif, yaitu isim fa'il lil musyarakah. Selanjutnya ada kaidah-kaidah yang berkaitan dengan taraduf. Di sini ulama telah membuat beberapa kaidah yang berkaitan dengan taraduf, yaitu yang pertama, apabila at-taraduf memungkinkan untuk tidak dijadikan bermakna at-taraduf maka itu baik. Nah, kaidah ini mengarahkan seorang mufasir untuk berusaha menemukan spesifikasi makna dari setiap lafal. Karena setiap lafal yang dianggap mutarodif pada hakikatnya mempunyai makna tersendiri atau seperti yang telah disebut sebelumnya ya. Lalu dengan demikian mengarahkan lafal-lafal yang mutarodifah kepada makna yang berbeda atau at-tabayun akan memberikan makna yang baru. Sebaliknya mengarahkan kepada makna at-taroduf tidak memberikan makna lain kecuali hanya sebagai takkid atau penguat dari lafal sebelumnya. Contohnya di sini ada Quran surat Al-Baqarah ayat 157. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika alaihim shalawatum min rabbihim wa rahmatu wa ulaika humul muhtadun. Nah, mayoritas ahli bahasa memaknai dalam kitab tafsir Al-Alusi menyebutkan bahwa kata as-shalah menurut mayoritas ahli bahasa memaknai kata itu ialah ad-du'a. Sedangkan dari Allah bermakna ar-rahmah. Namun demikian, kata sholawat pada ayat ini tidak dimaknai dengan ar-rahmat. Ar-rahmah. Sholawat pada ayat ini bermakna ampunan, yaitu ampunan Allah bagi hamba-hambanya. Pak Quraisy Shihab memaknai sholawat dengan makna banyak keberkahan yang sempurna. Lalu kaidah yang kedua yaitu lafaz yang berbeda dan diperuntukkan. Kadang dua lafaz untuk sesuatu, keduanya disebutkan sebagai isyarat untuk menguatkan. Contohnya Quran surat Al-Hijr ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Nah, dalam ayat tersebut kata kulluhum itu digabungkan dengan kata ajma'un. Keduanya itu maknanya satu, bermakna semua, tapi lafaznya berbeda ya kan? Kulluhum dan ajma'un. Namun maknanya tetap sama yaitu semua. Nah, penggabungan ini merupakan penguat takkid atau penguatan. Karena bisa saja fasajadal malaika difahami hanya sebagian malaikat yang sujud. Namun ketika ditambahkan kata kulluhum, pemahaman ini akan hilang. Demikian juga dengan adanya penambahan lafaz ajma'un. Akan menghilangkan kesan bahwa para malaikat semuanya bersujud dalam waktu yang berbeda.
Nah, berdasarkan penafsiran ini, maka terjemahan kata ajma'un berarti bersama-sama, bukanlah terjemahan lafziyah, melainkan terjemahan makna yang dipahami dari teks ayat. Lalu kaidah yang ketiga yaitu makna yang dihasilkan dari penggabungan dua lafal yang mutaradif tidak akan ada bila masing-masing berdiri sendiri. Kaidah ini menghilangkan asumsi adanya pengulangan bila diatofkan salah satu lafal kepada lafal lainnya. Karena mendatangkan lafal yang lain akan menambah makna. Apabila penambahan huruf berarti penambahan makna juga. Maka demikian pula dengan penambahan lafal. Gitu. Contohnya Quran Surat Al-Mudathir ayat 28. La tubqi wa la tadhar. Nah, kedua kata kerja pada ayat di atas mempunyai makna yang sama. Dengan digabungkannya kedua kata tersebut merupakan pentakkid dan. Namun ada juga yang berpendapat kedua kata tersebut mempunyai perbedaan makna. Antara lain bahwa la tubqi itu bermakna tidak membiarkan sedikit pun dari badan-badan mereka yang diazab, kecuali harus diazab. Sedangkan la tadhar bermakna bahwa api neraka tidak akan membiarkan kekuatan dan kedahsyatannya sedikit pun kecuali digunakan untuk mengazab mereka. Nah, kesimpulannya dari ketiga kaidah dan contoh-contoh penerapannya nampak bahwa ketiga kaidah tersebut saling berhubungan antara satu dengan yang lain. Bahkan sangat sulit untuk membedakan antara satu kaidah dengan kaidah lainnya. Nah, demikian presentasi dari kami. Selanjutnya kami buka sesi diskusi tanya jawab bagi teman-teman yang ingin bertanya atau masih ada yang belum dipahami, kami persilakan untuk 3 pertanyaan terlebih dahulu. Silakan teman-teman yang mau bertanya. Ini udah direkod belum ya tadi? Udah. Oke teman-teman, kalau ada pertanyaan ataupun ada pembahasan yang kurang dimengerti bisa ditanyakan ya. Kak Sylvia izin bertanya. Ya boleh Kak Tias. Untuk yang poin apa ya tadi? Yang penekanan ungkapan dengan 2 kata atau huruf. Ya. Nah, itu kan di dalam contohnya Al-Infitor 13-14. Nah, sebenarnya yang dimaksud dengan takkid lamnya itu di alif lam ini atau gimana, Kak? Apakah alif lam juga merupakan takkid wa innal fujjar innal abror yang di ijo-ijoin ini? Ya. Jadi dia juga nanya ya ke Ustadz gitu yang pinter alat nahwu gitu. Ternyata emang taukid itu alat penekanan penegasan itu lam juga termasuk ke dalam taukid. Jadi yang lamnya ini yang di innal. Nah, ini itu termasuk dalam taukid. Gitu. Yang innal alif lam yang al abroro. Nah, itu termasuk juga ke dalam taukid, alat taukid gitu, alat penegasan. Nah, sama innal fujar. Ada gimana Kak Joy? Emang iya Kak? Ada? Insya Allah sih menurut aku kalau lamnya emang ya ada lam taukid itu ada. Biasanya maknanya yaktini kalau dalam bahasa Jawanya permanaan. Tapi insya Allah sih yang lamnya di lafi itu sih lafi jahim, lafi naim. Oh. Kayak tadi yang di bawah ada contoh lagi, yang di bawah itu ada contohnya pakai lam juga. Tahu slide berapa ya? Itu udah benar. Suma innakum lamayitun itu di Iya kayak yang di lamayitun itu kayaknya lafinya ya. Insya Allah sih yang di lafinya itu. Itu iya. Beribu kawaid. Itu kan katanya cuma ada 2 ya yang di lafaz innal abrara lafi. Iya. Insya Allah sih katanya. Nah kayak summa innakum ba'da dzalika lamayitun
Itu juga ada Lamnya, dua. Nah, di sini udah benar tuh yang diwarnain itu lafaz yang lama yitunnya. Jadi bukan. Oh ya. Jadi emang lamnya itu versi lam taukidnya menurut aku sih yang lafinya ini. Ini berarti ya. Insya Allah sih. Kan ini sebutannya alif lam bukan lam. Kalau al kan. Oh iya Iya, benar. Kak. Insya Allah. Nah, iya, ada pencerahan tuh dari Kak Joy. Makasih Kak Juhai. Oke. Ya, jadi ini ya. Makasih, Kak. Oke. Terus ada Kakak lagi mau nggak? nanya, saya mau nanya. Ya. Yo, monggo, Kak. Pertanyaannya dasar sih, cuman karena aku nggak paham ilmu alat ya, jadi itu pertanyaannya tentang sebenarnya tuh yang taraduf itu tuh sebenarnya buat apa sih gitu loh. Terus maksudnya tuh paham nggak? Iya, Kak. Aduh. Ya urgensinya lah ya. Nah terus habis itu, bentar, ya tadi. Hadir Ibu. Nah terus taraduf itu tuh, mana tadi? Oh ya, bagaimana cara kita tuh tahu kalau itu tuh lafadznya tuh taraduf gitu loh. Kan tadi kayak contoh-contohnya tuh ala itu, terus ala sadu itu kan. Kenapa bisa langsung ditentuin kalau itu tuh lafadznya tuh taraduf gitu loh. Masuk nggak Kak pertanyaan aku? Iya, Kak. Masuk. Masya Allah, siapa itu yang film Pori? Nah, terus yang ini, yang apa sih? Yang taukid tadi pengen dijelasin lagi kata-katanya tuh apa aja, kan tadi udah dijelasin kan, ada yang fi, inna gitu-gitu kan. Pengen digabungin semuanya, jadi apa aja tadi yang taukid? Digabungin gimana Kak maksudnya? Maksudnya tuh disimpulin. Kalau yang apa sih? Tahu apa ya? Gimana bahasanya Kak Joy ya? Maksudnya tuh Simpulinnya aja. yang tahu kan kayak misalkan tadi kan kayak ada ina, fi gitu-gitu loh. Alatnya, alat taukid. Ya, kata-katanya tuh apa aja? Oh iya. Yang kata yang buat mentaukidkan itu loh. Sebenarnya banyak nih. Apa cuman ina, fi gitu-gitu, apa ada lagi gitu loh. Oke, makasih. Bentar ya, Kak Zulfa. Jadi ini saya jawab ya yang huruf-huruf penguat kali ya, huruf-huruf taukidnya. Di sini tuh ada wawu. Wawu itu juga huruf penguat. Wawu, ba, ta itu diartikan sebagai demi, jadi ada wallahi, billahi, tallahi. Nah, itu alat penguat juga. Terus ada qad yang diartikan sesungguhnya, itu diantara taukid juga. Terus ada inna ini juga sesungguhnya. Dan ada lam ibtida. Lam ibtida dan nun taukid digunakan untuk mengartikan sesungguhnya yang tadi. Lafi naim, lafi jahim. Nah, ini disebut dengan lam ibtida. Terus ada nun khofifah dan nun sakilah. Jadi nun khofifah itu nun yang sukun dan ada nun sakilah, diartikan sungguh benar-benar.
Itu alat-alatnya mah. Nah, kalau untuk macam-macam penguatnya juga nanti ada, kalau di nahwu gitu ya, ada penguat maknawi, ada penguat lafzi. Itu Kak, mungkin Kak Julfa. Bentar. Tadi kan ada wallahi, ada taulahi. Itu bukannya masuknya ke huruf qasam? Ya nggak sih Kak Juwai? Berarti sumpah dong, bukan ini, bukan taukid. Gimana? Coba Kak Juwai gimana Kak? Jelasin Kak Juwai. Ini Ya. aja, bedain aja Ini yang kan ini itu Kak Juwai yang... bukan ke huruf qasam juga, bisa ada dalam ayat Al-Qur'an misal wallahi ma yasha gitu loh, misal dalam ayat Al-Qur'an. Jadi bukan semua, mungkin ya, bukan semua yang waw itu ke dalam huruf qasam. Misal aku lihat ya. Coba sharing-sharing ya. Iya. Yang tadi disebut waw ta'ba itu emang kalau dari segi nahwunya itu namanya huruf qasam kan. Tapi kalau dilihat dari pemaknaannya sih sebenarnya memang penaukitan juga. Misalnya kita ngomong apa sih? Misalnya ngomong bahasa Indonesia. Kamu dari mana sih? Pas jawab si B-nya jawab, aku dari kosan misalnya. Masa sih? Terus nggak percaya kan? Si penanya nggak percaya. Biasanya orang tuh pasti jawabnya beneran, demi Allah gitu kan. Itu juga kan ada penaukitan kepada si mukhatab karena dia tuh nggak percaya. Tadi kan salah satu alasannya karena nggak percaya gitu kan. Terus ditambahkan taukid lagi kalau si mukhatab ini tingkat kepercayaan gitu kan, tadi ada tingkat kepercayaan itu menunjukkan seberapa banyak taukid yang ada di situ kayak gitu. Jadi huruf-hurufnya emang huruf qasam kalau ada yang segi nahwu huruf disebut huruf apa, tapi kalau fungsi maknanya juga itu sebenarnya sebagai penaukidan gitu. Enggak Kak Lina? Berarti sama apa gimana? Sama. Jadi emang itu huruf qasam gitu. Cuman kalau pemaknanya kan emang buatnya apa? Oh, cara aku nyari ya. Ada cara buat sampaikan. Jadi ada cara buat bedainnya. Bedain apa? Kan yang tadi hampir sama kan, yang qasam sama taukid. Ada cara nggak buat bedainnya? Oh ini qasam, ini taukid gitu. Ini nih, aku dapat contoh. Dalam Quran surah, jadi dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 51, fawarabbis sama'i wal ardi innahul haqqul misla ma annakum tangtikun. Nah, di sini keterangannya itu bahwa wal ardi di sini adalah termasuk ke dalam penguat gitu. Maka demi Tuhan langit dan bumi. Waw di sini termasuk ke dalam waw taukid. Itu dalam, jadi guys, ke semuanya harus wallahi billahi gitu. Itu Kak Zulfa. Terus ada juga kalau huruf ta di sini dalam Quran surah An-Nahl. Demi Allah, tallahi, nah tallahi kalau di sini tallahi latus alunna amma kuntum taftarun, demi Allah kamu pasti akan ditanyai tentang apa yang telah kamu ada-adakan. Kalau dari ba di sini ada la uqsimu biyaumil qiyamah, aku bersumpah dengan hari kiamat. Jadi enggak semuanya huruf wallah, huruf ba, waw, ba, ta itu ke huruf qasam gitu.
Jadi ada alat-alat dalam ayat-ayat selainnya. Gimana kalau menurut Kak Joy gimana? Iya, nggak semuanya deh kayaknya. Ini soalnya aku juga nemu laut semua. Iya kayak gitu, insya Allah. Jadi kan gini ya, adanya taukid pasti adanya pengingkaran yang tadi ya majaz. Kenapa ada huruf qasam? Karena yang diajak ngobrolnya itu atau yang di mukhatabnya itu ada keraguan ataupun ada pengingkaran. Misalnya yang tadi kata Kak Jua itu. Tadi saya pergi, tadi kata ini kita libur loh kuliah. Masa bohong, masa ini masa libur. Iya benar, sumpah, sampai memberikan kata-kata sumpah itu untuk untuk menguatkan. Misal kalau kita mah nggak mau nih, nggak mau kayak memberikan huruf kata sumpah, bisa pakai dengan sungguh, sungguh, demi, demi, atau enggak sungguh gitu ya. Inna kalau misalnya dalam bahasa Arab. Mungkin gitu Kak Zulfa. Oke, makasih. Nah, selanjutnya untuk taroduf urgensi ya. Iya, terus sama cara mengetahui itu lafadznya banyak kayak, ya cara mengetahui taroduf itunya gimana? Iya Kak, aku coba jawab ya yang pertanyaan pertama, urgensi mempelajari taroduf ini ya. Jadi ini Kak, karena Al-Quran itu berbahasa Arab ya Kak, sedangkan di dalam Al-Quran itu banyak kata-kata yang mutarodif, yang lafaznya berbeda tapi maknanya satu gitu. Nah, jadi urgensinya ya supaya kita bisa tahu kalau lafaz ini tuh nggak cuma satu walaupun lafaznya beda tapi tetap satu makna gitu Kak. Gitu. Jadi karena Al-Quran itu berbahasa Arab ya, kita pentingnya mempelajari taroduf ini ya itu salah satunya gitu Kak. Karena lafaz-lafaz dalam Al-Quran itu kan banyak yang mutarodif juga dan juga kadang berbeda lafaznya tapi maknanya sama gitu Kak. Kurang lebih kayak gitu. Mungkin Kak Sylvia mau nambahin Kak Juwai atau yang lain? Kalau berarti tinggal, ya paham sih. Berarti tinggal yang tadi itu ya, tinggal yang apa sih cara mengetahui kalau lafadznya itu taroduf apa bukan gitu. Iya Kak, itu bentar ya Kak. Iya. Ya Allah. Lihat aku bentuk air. Lihat aku bentuk air. Cara mengetahuinya ya Kak? Iya. Ada yang pernah dengar nggak atau lihat gitu buku khusus taroduf?
Kalau kita pengen tahu ya biasanya di kamus-kamus nggak sih? Kamus. Pengelompokannya berarti ya? Biasanya harus buka kamus nggak sih kalau gitu ada torot? Ya kayak kemarin ya kayak yang Ja'ala, terus apa? Yang itu kan sama penciptaan. Ja'ala, Kolako, Nah itu. Terus yang jalan juga sirot, terus apa lagi? Oh iya iya iya. Berarti kita itu ya pakai pengelompokan dulu ya, kayak klasifikasi gitu dulu ya. Nggak bisa langsung kayak lihat gitu kan. Berarti harus dikelompokkan dulu. Ya kan? Biasanya itu di kamus. Kalau kita juga kan kalau misalnya lihat bahasa Inggris, oh ini persamaannya sama ini gitu. Oke. Iya 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 iya. Kirain bisa langsung kayak dilihat gitu. Berarti kan kalau tahu kita tadi kan udah apa sih bisa kayak ada inanya, V-nya gitu kan. Berarti ini harus dikelompokkan dulu ya. Baru ketahuan. Oke. Biar ketahuan yang samanya. Oke, makasih Kak Sylvia. Yes. Udah semua? Monggo teman-teman, atau mau ada yang mau nambahin boleh. Bye. Silakan, masih ada pertanyaan? Bapak izin bertanya, Pak. Kan untuk tadi adat-adat alat-alat untuk penaukitan itu kayak misalnya ada bisa wau bata, tadi ada kot yang disebutin, ada inna, lam taukid, non taukid, khofifa atau non taukid hakila dan lain sebagainya. Nah sebenarnya Bapak untuk per alat tadi itu dia itu juga ada fungsinya masing-masing nggak Pak? Misalnya kalau yang pakai inna itu yang lebih menguatkan atau gimana Bapak? Atau emang hanya mereka itu standarnya sama, cuman yang lebih menguatkan itu apabila kalau yang 2 berarti lebih menguatkan, yang lebih menguatkan lagi kalau yang 3 gitu, atau mereka kalau punya standar masing-masing walaupun 1 gitu Bapak. Terus misalnya terus lagi kan contoh-contoh yang di PPT ini kayak innal abaroroh lafi naim. Sebenarnya kalau untuk lafi lam taukid, untuk lam taukid itu harus setelah inna atau dia itu boleh berdiri sendiri Bapak. Pak contoh-contohnya pasti yang lafi itu sebelumnya wa inna gitu Pak, kayak wa innakum ba'dala di kalama yitun, lam itu setelah inna juga kayak gitu. Tidak Bapak. Baik. Oke, yang pertama tadi apa? Tentang adatul taukid. Bentar. Suara saya menggema ya? Tidak, Bapak. Enggak ya? Oke. Baik, ada inna, ada anna, ada apa lagi? Lam. Terus ini untuk isim ya. Kemudian qad. Terus apa lagi? Ada berapa? Ada taukid. Tadi disebutin juga ada wau bata itu Pak. Apa? Wau bata itu huruf wasat masuk taukid. Wau bata. Wawul qasam. Wau bata.
Baik. Ya, intinya pertanyaan pertama kan apakah penggunaannya ini sama saja ya atau ada eh, kekhususan di masing-masing huruf taukid ini ya, bisa dibilang huruf, bisa dibilang isim ya. Nah, yang pasti adalah belum menitan. Oke. Saya ulangi, penggunaannya memang ada perbedaan, khususnya dari sisi nahwu. Ya, kalau inna, nah itu biasanya kalau di awal kalimat. Anna nggak boleh di awal kalimat. Jadi inna itu di awal kalimat. Anna biasanya kalau dia di tengah kalimat. Ya. Dan biasanya harus ada wawu. Ya, wawu apa namanya? Wawu atof ya. Atau wawu ibtidak kalau dia berposisi di ibtidak. Nah, sementara lam ya memang ini dia tidak bisa sendiri. Dia harus selalu berpasangan dengan apa? Inna. Ada beberapa lam taukid yang berdiri sendiri, tapi di dalam Al-Quran sepertinya tidak ada ya. Saya belum pernah menemukan. Tapi kalau di syair-syair itu ada beberapa lam yang dia berdiri sendiri. Ya. Saya lupa contoh-contoh syairnya, yang pasti diantaranya syair dari Imam Syafi'i ada, dan itu biasanya sebenarnya bukan berdiri sendiri, tetapi innanya itu mahdzuf, ya, muqaddar, gitu ya. Ya seperti apa? Seperti beberapa, misalnya ada mudhof ilaih yang dia fa'ilnya itu mahdzuf muqaddar. Nah, itu bukan berarti fa'ilnya tidak ada, tapi dia muqaddar. Nah, sama juga lam ini, dia pasti ada harus bergandengan dengan inna. Jika tidak ada innanya, itu sifatnya pasti apa? Mahdzuf dan muqaddar. Dan biasanya untuk meringkas gitu ya. Meringkas. Baik, kemudian tadi yang kedua, apa tadi pertanyaannya? Mik. Ya, Bapak, berarti itu untuk pemaknaannya sendiri yang pakai innah atau pakai annah itu kadar penguatnya itu sama aja ya, Pak? Yang pakai kot misalnya. Ya, sama aja. Kalau kadar penguatan itu nanti tidak pada apa huruf ya, atau adat, tapi pada tadi penggunaan satu atau dua. Ya, semakin banyak adat taukid yang digunakan, maka itu memberi makna tingkat taukidnya lebih lebih tajam gitu ya, lebih tinggi.
Mungkin saya juga belum ini di balaghah ya nantinya. Ada yang mengatakan tingkat taukid yang paling tinggi adalah dengan qasam, ya, dengan sumpah. Apalagi kalau sumpahnya menggunakan nama Allah. Nah, itu taukid yang paling tinggi. Ya. Jadi tadi sepertinya ada pertanyaan itu, wawul qasam itu huruf taukid apa huruf qasam? Iya, Huruf Pak. qasam. Iya, Pak, pertanyaan. Jadi yang berfungsi menjadi taukid bukan wawunya saja, tetapi al-qasam wal muqsam bihnya itu semuanya menjadi taukid. Ya, jadi untuk wawul qasam bukan wawunya yang menjadi taukid, tapi seluruh struktur qasam, wawul qasam, muqsam bih, muqsam alaih itu nanti keseluruhannya itu menjadi sebuah taukid. Nah, kalau muqsam bihnya itu Allah atau lafzul jalalah atau ismun min asma'illah, nah, maka itu menjadi sebuah tingkatan qasam yang paling tinggi. Itu ya. Baik, silakan pertanyaan lagi. Ada berapa kaidah di bab ini? 6. Taukid 3, tarodud 3 kayaknya, Pak. Oh, ada 2 bab ya. Oke ya. Tarodud. Oke, yang tarodud ada pertanyaan? Taroduf, Pak. Taroduf. 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 Baik, untuk taukid juga nanti ada, nggak tahu ada nggak kaidahnya nih ya. Jadi taukid bi at-tikror. Ada nggak? Al-Tikror tidak ada, Pak. Kalau di sini. Oke, ya. Mungkin nggak ini ya. Jadi nanti ada taukid itu dengan apa? Tikror. Mengulangi kata untuk taukid. Sepertinya nanti ada bab tersendiri ya tentang tikror. Kalau nggak salah di semester ini. Atau semester sebelumnya, saya lupa. Ya, jadi pengulangan kata itu juga bagian dari taukid. Ya. Mungkin di Al-Quran mungkin nggak ada ya. Baik, untuk tikror ada pertanyaan? Bapak mau ini aja sih, Pak, yang taroduf kaidah pertama itu pada dasarnya selama kata-kata Al-Quran dapat dibawa kepada kaidah tersebut ingin menunjukkan bahwa tidak ada sebenarnya sinonim pada dalam Al-Quran ya, Pak ya. Tetapi sebenarnya itu tidak ada atau seperti apa sih, Pak? Atau emang Mana ada atau kaidahnya tidak sih? ada? Sebenarnya kaidahnya yang ini, Pak, yang Arabnya itu mahma amkana hamlu alfazil Quran ala adami taradufi fahuwal matlub. Kata Al-Quran masih mungkin dibawa kepada ketidaksamaan makna, maka itulah yang perlu dilakukan. Berarti itu kan ada Baik. Jadi taroduf ya. Bentar, ini yang kelihatan apa nih? ini whiteboard. Hah?
Whiteboard. Whiteboard, Oke. Pak. Tulisan. Whiteboard, Tulis. oke. Tulis. Ya, Pak. Baik. Memang ada istilah itu tidak ada sinonimitas mutlak di dalam Al-Quran. Artinya selama kita bisa menghindarkan satu lafaz itu dari fungsi sinonim, maka itu tadi matslub, itu yang diminta, gitu ya. Artinya apa? Artinya bahwa sinonim itu kan kesamaan makna, lafaz yang berbeda, tapi maknanya dianggap sama, ya. Nah, di dalam Al-Quran itu selama kita bisa menggunakan pertama menggunakan lafaz yang berbeda, maka harus menggunakan lafaz yang berbeda. Ini bukan dalam Al-Quran ya, dalam menyusun kata ya, dalam menulis kalimat, ya termasuk nanti kalian menulis skripsi itu, walaupun katakanlah kata-katanya sama, kan nanti kan kalian akan menemukan bahwa tulisan itu ya sepertinya sudah ungkapan-ungkapan itu sudah ditulis orang semua, gitu. Misalnya Al-Quran adalah petunjuk bagi umat manusia, gitu ya. Nah, nanti kalau kamu menulis seperti itu di skripsi, itu kan plagiat namanya. Tapi bagaimana supaya makna tadi kamu tetap menulis itu, maka gunakanlah kalimat yang berbeda, walaupun makna dan tujuannya sama. Nah, itu kalau kita mau menulis. Nah, sekarang kalau di dalam Al-Quran, karena tulisannya sudah ada, maka ada beberapa, pertama yang disebut dengan sebentar, al-wujuh, ya. Nah, ini sama dengan taraduf tadi. Al-wujuh ini artinya, kebaliknya, nanti kita, al-wujuh ini artinya banyak lafaz tapi satu makna, ya. Ta'addudil alfaz li maknan wahidin. Lafaz yang banyak untuk makna yang sama. Yang kedua ada an-nadhair. Nah, maka nanti ada ilmu wujuh wan nadhair. Ini kebalikannya. Ya. Ta'addudil makna in lafdin wahidin. Nah, taroduf atau sinonimitas ini termasuk salah satu yang banyak dikritik oleh orientalis ya, untuk mendegradasi Al-Quran, untuk mengurangi keluhuran Al-Quran. Diserang bahwa Al-Quran banyak pengulangan, gitu ya. Kalimat-kalimat yang sama atau cerita-cerita yang sama terulang-ulang dan seterusnya. Nah, maka kemudian para ulama mengatakan kaidahnya sebenarnya adalah taroduf mutlak itu tidak ada. Ya, misalnya apa? Di contoh apa? Halo? Contohnya ini, Pak. Innahum kanu fi kimurib. Syakimurib. Timbang. Syakimurib, ya. Terus satu.
Terus fama wahanu lima asobahu fi sabilillah wa ma dha'ufu wa mastakanu. Wahan al-dha'af istiqanah. Syak sama roib. Ya. Kemudian wahan sama dhaf. Dha'af sama istiqanah. Istakanu. Istiqanah. Syak, roib, terus taruddud. Nah, ini ragu ya. Jadi ini yang disebut, ini kan ta'adudil alfat ya. Lafadznya banyak, tapi maknanya satu ya. Apa? Ragu. Ini lemah ya. Nah, ini yang tadi kaidah pertama adalah selama itu bisa dihindarkan dari taraduf, maka itu lebih baik ya. Artinya apa? Kan tadi fi syakkim murib. Syak ragu, murib ragu. Lah kenapa Al-Qur'an menggunakan dua kata yang maknanya sama? Ya, boros kata itu kan serangan dari orientalis ya. Pemborosan kata dan seterusnya lah. Nah, ini para ulama mengatakan itu penggunaan syak dan raib itu pasti berbeda tujuannya. Pasti ada makna yang berbeda ya antara syak dan murib. Gitu ya. Nah, maka kemudian para ulama beristihad, misalnya syak itu apa namanya? Keraguan yang timbul karena tidak adanya pengetahuan dalam dirinya. Jadi misalnya kita seperti mau ke misalnya mau ke kampus IIK gitu ya. Sementara kalian misalnya anak baru yang belum pernah tahu jalannya gitu. Nah, itu dalam dirinya, dari dirinya syak gitu. Ya. Dari dirinya. Karena memang dia belum pernah tahu, belum pernah lewat, belum pernah ke kampus ya di IIK Jakarta dari asrama gitu. Jadi karena misalnya baru datang langsung ke asrama, nah itu dia ragu ya mau jalannya apakah lewat mana karena belum pernah tahu. Jadi kan dan di depannya ada banyak jalan gitu ya misalnya ya, ada pilihan lewat Ciputat, flyover Ciputat atau lewat bawah gitu ya, pasar Ciputat itu misalnya gitu ya. Nah, dia nggak tahu dari dirinya sendiri, itu syak. Sementara murib itu keraguan karena dipengaruhi oleh faktor luar. Ya, dia udah tahu misalnya jalan ke kampus itu ya. Tapi kemudian ada temannya yang bilang, itu jalannya ditutup karena ada orang demo misalnya. Nah, dia jadi ragu mau lihat bawah atau lihat atas nih. Tapi keraguan itu karena timbul dari luar, dari orang lain. Kalau syak timbul dari diri sendiri. Nah, itu maknanya gitu ya. Jadi walaupun sama-sama ragu, tetapi memiliki perbedaan. Kemudian ada khauf, ya. Sebentar, ini adalah wahan, ya. Wahan dan dhaf. Ini pasti juga berbeda maknanya. Ya, istiqan juga beda. Saya belum membaca lebih detail ya. Tapi wahan ya itu lebih lebih lemah dibandingkan dhaf. Ya. Misalnya kan kalau dalam ayatnya kan itu yang surat yang Nabi Zakaria itu wahanal
yang beliau mengadu kepada Allah bahwa saya sudah tua, sudah lemah secara fisik, tapi belum punya anak kan gitu ya. Ada yang tahu ayatnya? Di ini. Ya wahanal azmu minni washta'ala ra'su syaiba itu loh. Nah, coba intinya wahan itu dia lemah secara struktural. Ya, misalnya kalau tubuh ya lemah fisiknya gitu karena mungkin usia atau sakit ya. Sementara kalau dhaaf itu lebih kepada psikis ya. Jadi orang lemah itu kan kadang karena dia ditakut-takutin gitu ya, diancam. Orang dalam ancaman itu kan lemah, ya nggak? Orang yang ya seperti misalnya ya mohon maaf nih contoh agak kurang seperti KDRT gitu kan. Istri itu kan di beberapa atau beberapa wanita itu merasa lemah secara psikologis di rumah tangganya. Padahal mereka sebenarnya punya kekuatan gitu. Nah itu dhaaf. Jadi lemah secara psikis karena entah diancam, entah apa, tapi tubuhnya kuat gitu. Nah kalau yang lemah tubuh ya entah tulangnya sakit atau keselio atau itu wahan. Jadi lemahnya memang struktural dan itu dia selama tidak ada pengobatan ya pasti akan lemah terus. Nah, sementara kalau dhaaf itu tadi dia secara fisik kuat tapi mungkin karena ya tadi diancam atau apa ya itu dia lemah. Istiqanah saya lupa belum apa dulu. Jadi itu yang dimaksud dengan kalau itu menghindari makna taraduf maka bahwa matlub itu yang diharapkan. Oke, itu ya. Jelas ya? Jelas, Pak. Alhamdulillah. Ya, artinya kita ini dituntut untuk bisa mengetahui setiap makna. Nah, maka tadi sepertinya ada ini. Maka dari mana kita membedakan makna syak dan roib? Nah, itu memang pertama dari kitab tafsir dulu. Pelajari tafsirnya. Ya, baca misalnya tafsir At-Tabari ya. Atau apapun yang kira-kira membahas perbedaan di masing-masing kalimat ini. Yang kedua, kalau mau lebih rajin lagi, itu baca kamus, ya Lisanul Arab. Tapi untuk baca itu harus sabar, gitu ya, karena dia banyak sekali. Dan urutannya juga nggak urutan seperti kamus Al-Munawir atau Munjid yang abjad gitu ya. Nah, itu lebih rumit lagi urutannya, agak susah ya mencari kalimat di Lisanul Arab. Ya, atau kalau yang agak mudah nanti Gharibul Quran. Ya, ada kitab namanya Gharibul Quran. Ya, siapa Al-Asfihani, saya lupa nama lengkapnya. Coba dicari. Itu kalau Gharibul Quran sudah per kata juga, jadi nanti satu kata yang ada tarodufnya itu nanti dikumpulkan. Nah, itu lebih enak kalau Gharibul Quran. Saya lupa nama lengkap kitabnya ya. Ada yang tahu? Ya, Al-Mufradat fi Gharibil Quran, nama lengkapnya.
Ar-Raghib Al-Asfihani. Ya. Baik, silakan. Ada pertanyaan lagi? Astagfirullahaladzim. Oh, ngantuk nih. Bapak tanya, Pak. Silakan. Ini kan yang kait pertama itu Pak, atau kit menyediakan kemungkinan majas ya Pak. Nah, memang setiap lafaz itu pasti ada majasnya atau gimana sih Pak? Misalnya kalama kan contohnya ini kalama. Ya. Gitu ya Pak. Majas kalama sendiri sebenarnya misal nggak ada takliman. Gimana? Majas kalama kenapa? Majas lafaz kalama semisalnya nggak ada takliman gitu Pak. Kan karena ada takliman di situ majasnya hilang gitu katanya. Taukid meniadakan kemudian kemungkinan majas. Oke. Kallamallahu sa 5. Baik, taklima ini menjadi taukid dan berfungsi untuk meniadakan kemungkinan majas pada lafaz kalama. Oke, ada yang tahu majas? Ada yang tahu majas? Samaan kata, Pak. Apa? Samaan kata. Persamaan kata? Iya. Majas Asli gitu ya Pak. dan makna hakiki. Iya, maknanya bukan asli. Oh. Ya. Jadi kalau persamaan kata taroduf. Oke. Majas itu adalah menggunakan kata bukan untuk tujuan aslinya. Ini definisi mudahnya. Bukan untuk mana aslinya dan atau tujuan aslinya. Ya, jadi misalnya apa namanya? Apa itu kalau orang mengumpat itu kan seringkali itu kan majas. Ya seperti kamu, mohon maaf ya, kamu seperti ular. Nah, itu ada tasbih, ada istiaroh, ada majas di situ. Atau kamu ular, ya. Karena misalnya mungkin menuduh temannya itu licik gitu ya. Nah, penggunaan ular ini kan tidak untuk makna sebenarnya bahwa oh kamu menjadi ular tuh enggak. Tapi artinya bahwa ada majas di situ jadi karena kamu seperti ular sifatnya gitu ya.
yang licik gitu. Atau kalau mungkin yang apa, yang punya pacar sama cowoknya, kamu buaya gitu ya, misalnya. Nah, itu majas namanya. Jadi penggunaan kata tidak untuk makna sebenarnya atau tujuan sebenarnya. Gitu ya. Nah, di dalam Al-Quran banyak sekali kata-kata majas ya. Apa namanya, yang tidak digunakan untuk penggunaan aslinya. Ya, seperti misalnya dalam surat Al-Kahfi itu jidaron yuridu ayyang qadda. Ya. Ini nanti banyak, ini bisa isti'arah, bisa tashbih, bisa majas. Nah, yuridu ini majas. Karena apa? Karena digunakan untuk tembok. Sementara tembok kan nggak punya keinginan. Yuridu ingin gitu. Yuridu kan artinya ingin. Nah, tembok kan nggak punya keinginan. Tapi digunakan kata yuridu karena apa? Karena untuk menunjukkan bahwa tembok itu memang benar-benar sudah mau ambruk ya. Yuridu ayyang qadda. Ya. Fa'aqamah. Nah, jadi yuridu ini digunakan bukan untuk menunjukkan makna aslinya, yaitu bahwa tembok memiliki keinginan, tapi untuk menunjukkan tujuan bahwa tembok itu memang benar-benar sudah mau ambruk. Ya. Nah, kemudian kembali kepada contoh, apa namanya? Apa tadi kaidahnya? Taukid menafikan kemungkinan majas kan gitu ya. Nah, di sini kalama ini bisa saja atau bisa jadi akan dipahami oleh orang sebagai apa? Majas. Kenapa? Karena kan secara logika Nabi Musa alaihissalam tidak bisa berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga itu hanya majas ya. Majas bahwa mungkin maknanya adalah bahwa Nabi Musa mendapatkan wahyu misalnya gitu ya. Ya. Nah, maka supaya kalama ini tidak dipahami sebagai majas, adalah apa, didatangkanlah taukid ya, yang berupa maf'ul mutlak ini kan, maf'ul mutlak ini ya. Wa kallamallahu Musa taklima. Supaya apa? Supaya kalama ini tidak diartikan majas, tapi diartikan sebenarnya. Benar-benar apa? Berbicara. Apalagi contoh majas? Contohnya apa lagi yang tadi dipresentasikan? Contohnya cuma satu, Bapak. Cuma satu. Oke, sebentar ya. Apa ya? Apa itu yang ayat innahu, bentar.
Hmm. فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. Halo, masih ini ya? Masih kelihatan ini? Masih Bapak. Oke, pertama taukidnya adalah ta'ma. Ya, pengulangan kata ta'ma. Ya. Yang kedua, kemungkinan majaznya di mana? Kemungkinan majaznya adalah ta'ma yang digunakan untuk lewat kulub. Ya. Ta'ma yang digunakan untuk kulub. Sementara makna aslinya ta'ma itu digunakan untuk absor. Ya. Nah, di sini dengan taukid, ya, yaitu dengan mengulangi kata ta'ma, ini ingin menafikan bahwa ta'ma untuk kulub itu adalah majaz. Tapi ta'ma bahwa hati itu ya memang bisa buta sebagaimana mata bisa buta. Gitu ya. Jadi artinya orang kan memahami bahwa buta itu hanya untuk mata. Sehingga ketika ada buta digunakan untuk hati, itu pasti dikatakan oh itu majas atau istiaroh atau tasbih, gitu ya. Tapi dengan adanya pengulangan ini, maka ini menunjukkan arti bahwa itu bukan majas, tapi benar hati itu bisa buta sebagaimana mata bisa buta, gitu ya. Oke, jelas ya? Ada lagi pertanyaan, silakan. Bapak berarti contoh yang takliman itu dia masuk atikror juga berarti ya Pak, maf'ul mutlak tapi berupa atikror gitu. Atikror tapi yang berupa maf'ul mutlak gitu. Taukid. Kan tadi taukid berupa maf'ul mutlak. Tapi atikror juga maf'ul mutlak apa namanya taukid juga kan ya Bapak? Ya, taukid juga apa? Atikror juga taukid ya. Berarti ini atikror nggak Bapak? Wakal lama manusia taklim. Kan itu kayaknya diulang gitu loh katanya. Cuman beda. Bukan. Kalau tikror itu sama. Ini kan takma fi'il, ini juga fi'il. Kalau ini fi'il, ini maf'ul mutlak. Jadi bukan tikror hitungannya ya. Walaupun dari satu istiqaq ya, satu derivasi. Tapi karena beda, yang satu fi'il, yang satu maf'ul mutlak. Nah, kalau ta'ma sama-sama fi'il, maka itu masuknya ke tikror. Gitu ya. Baik, Bapak. Terima kasih. Baik, ini tulisan saya kebaca nggak nih? Jelas nggak? Jelas, Baik, Pak. Pak, terbaca. Jelas, Pak. Oke. Baik, silakan kalau ada pertanyaan lagi.
Bapak boleh tanya materi yang sebelumnya nggak? Boleh, silakan. Mengenai yang sighah mubalaghah sama sifat musyabbahah, itu sebenarnya perbedaannya itu gimana sih Pak? Menjelaskan. Sighah mubalaghah dan sifat musyabbahah. Oke, sebentar ya. Saya ingat-ingat dulu. Oke, tahu contohnya? Yang mubalaghah mana, yang musyabbahah mana? Kalau di buku yang pada ayat Al-Fatihah ayat 3 Ar-Rahmanir Rahim. Itu mubalaghah apa musyabbihah? Yang Ar-Rahmannya di situ sighah mubalaghah. Kemudian Ar-Rahimnya sifat musyabbahah. Oke. Ada lagi yang lain? Oke. Ini apa? Mubalaghah. Ini isim sifat musyabbahah. Ada contoh yang lain? Ini hanya satu, Pak. Baik, seingat saya begini ya. Perbedaannya itu hanya pada apa namanya? Sorof ya, istiqoq. Kalau fungsi itu sama, ya menunjukkan apa namanya makna yang lebih besar daripada masdarnya. Ya, jadi misalnya gini, ini kan masdarnya apa? Hah? Rahmah, ya. Ya. Sayang gitu ya. Apa namanya? Cinta, kasih sayang. Nah, ini dua-duanya ini secara fungsi menunjukkan makna yang lebih besar dibanding apa namanya? makna yang dikandung oleh masdar. Gitu ya. Nah, bedanya adalah kalau sighah mubalaghah ya itu secara struktur, secara apa namanya binaul kalimatnya itu dianggap jauh dari masdar. Ya. Sementara kalau sifat musyabbihah itu lebih dekat dari masdar. Ya. Nah, di sini misalnya kalau mubalaghah ini perbedaannya dari masdar ada dua kalimat. Ya, di sini ada alif, ada nun. Ya. Sementara kalau musyabbihah cuma ada ya.
Ini kan rahmah atau rahmun, sama aja ya. Rahmun. Nah, jadi secara binaul kalimah, sifat mubalaghah lebih jauh dari masdar, sementara sifat musyabihah lebih dekat. Ya, karena hanya beda satu huruf. Kalau mubalaghah 2 huruf. Misalnya kalau itu za'lan, ya. Kemudian apa? Ghadban. Yang kedua, perbedaan yang kedua ya. Tadi perbedaan yang pertama adalah soal apa tadi? Lupa ya. Yang kedua soal binaul kalimah. Oh, kalau yang pertama itu sama ya, sama-sama fungsinya maknanya lebih daripada masdar. Tapi bedanya ada 2. Pertama, binaul kalimah. Yang kedua, apa? Kalau mubalaghah tidak bisa menjadi sifat, ya, dia bisa menjadi khobar. Nah, sementara isim sifat musyabihah tidak bisa menjadi khobar, tapi bisa menjadi sifat. Ya. Jadi hanya di nahwu, shorof, kemudian balaghah ya perbedaannya. Walaupun sebenarnya kalau misalnya begini, anti za'lana, gitu ya. Kamu marah, gitu ya. Kemudian sebenarnya bisa juga begini, anti rohimah, gitu ya. Kamu rohimah, misalnya gitu ya. Nah, cuma penggunaan ini sebenarnya jarang digunakan oleh orang Arab gitu ya. Jadi kalau untuk mensifati menggunakanlah isim sifat musyabihah. Tapi kalau untuk apa sebuah kondisi ya, maaf bentar. Ini bisa juga begini, anti ghadibah gitu. Wazannya ya. Tapi penggunaannya akan jarang karena kalau untuk menunjukkan kondisi sedang marah itu orang Arab lebih sering menggunakan mubtada khobar gitu ya. Tapi kalau menunjukkan sebuah karakter, sebuah sifat yang melekat, nah itu menggunakan sifat musyabihah. Ya, jadi jarang sekali mensifati orang yang sedang marah itu dengan isim sifat musyabihah, pasti dengan mubalaghah. Nah, maka perbedaannya tergantung konteks. Biasanya kalau hal-hal yang negatif gitu ya, dibanding sifat yang melekat, nanti pasti penggunanya bisa menggunakan mubalaghah. Ya, walaupun secara katakanlah mau pakai apa bisa ya, bisa apa untuk menggunakan kedua-duanya. Tapi sekali lagi itu hanya tradisi budaya. Bapak izin bertanya. Silakan. Sifat mubalaghah kalau nggak salah ya Pak, tidak bisa menjadi sifat namun bisa menjadi khobar gitu kan ya Pak. Nah, ini kan misalnya contohnya Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirrahmanirrahim, ar-Rahmanir-Rahim gitu kan ya Bang. Ini bukan jadi sifat Bang. Misalnya Kang Maha, gini Kang Maha gitu-gitu. Itu gimana sih maksudnya Bang? Ya, sebenarnya semuanya bisa menjadi sifat ya sekali lagi ya. Tapi sekali lagi nanti kembali kepada tradisi atau budaya bahasa itu sebenarnya. Kalau dalam Al-Quran memang banyak juga isim balaghah yang menjadi sifat. Alhamdulillah ar-Rahmanir Rahim. Tapi sekali lagi apa namanya? Kalau dalam budaya bahasa Arab itu yang kemudian penerapannya nanti berbeda. Gitu ya. Tapi kalau tadi semua bisa ya bisa ya. Bisa saja gitu ya kita gunakan itu. Terus Bapak kan kalau di buku ini kata-katanya gini Bapak. Berdasarkan kaidah di atas, maka yang sifat mubalaghah itu lebih dalam maknanya daripada sifat musyabbah. Itu maksudnya gimana Pak? Pemaknaan. Gimana? Berdasarkan kaidah di atas, maka sifat mubalaghah itu lebih dalam maknanya daripada yang sifat musyabbah. Nah, dia lebih dalam maknanya karena apa? Karena biniatul kalimahnya lebih jauh dari masdar. Gitu ya. Karena tadi ada penambahan 2 huruf dari masdarnya. Kalau sifat musyabbihah hanya 1 huruf. Sehingga itu sekali lagi ya budaya bahasa dianggap mubalaghah memang lebih dalam gitu. Terus gini Bapak tulisannya, sifat mubalaghah itu dibentuknya dari masdar, sedangkan sifat musyabbahah dibentuknya dari kata kerja. Maksud itu gimana Pak? Apa dua-duanya itu bisa dari masdar atau gimana Pak? Dari kata kerja. Ya, ada yang mengatakan bahwa sighah mubalaghah yaitu kan kalau melihat ini kan hanya tinggal menambahkan apa dari masdarnya itu tinggal menambahkan alif dan nun gitu ya. Sementara yang sifat musyabbihah itu seperti merombak gitu ya, merombak masdar. Karena apa? Karena menambahi huruf di antara urutan masdar sehingga urutan huruf dalam masdarnya itu berubah. Kalau dalam mubalaghah kan tidak berubah, hanya tambah saja. Tapi kalau maka dia dianggap bukan turunan, dia dianggap dari kata kerja karena apa? Karena dia merubah susunan huruf dari masdarnya, gitu ya. Terus Bapak, apakah untuk sifat mubalaghah maupun sifat musyabbahah itu sebenarnya ada wazan-wazannya nggak Pak? Misalnya Rahman, entah itu wazannya fa'lanun atau gimana Bapak? Ya ada. Masing-masing punya wazan ya, saya lupa ya. Pasti ada itu. So, kalau nggak salah, mubalaghah ada 5, isim sifat musyabbihah juga ada 5 kalau nggak salah ya. Saya lupa ada itu wazannya masing-masing.
Terus Bapak yang kaidah kemarin itu kan ada kayak gini Pak, menyatakan beberapa yang nomor 2, menyebutkan beberapa objek yang baik itu urutannya dimulai dari yang lebih tinggi. Contohnya wal khaila wal bigola wal hamira. Nah, itu Bapak kalau sebenarnya apa? Kalau misalnya yang kayak ini kan penggunaan ataf juga ya Bapak. Sebenarnya kalau yang hurimat alaikumul maitatu wadamu walahmun itu menunjukkan keharaman al-maitah itu lebih didahulukan, wadamu lebih didahulukan gitu apa enggak sih sebenarnya Bapak? Nah kan di sini dalam penyampaian pujian sifatnya dari yang lebih rendah kepada yang lebih tinggi, dan dalam mencela sebaliknya. Itu ada 3 Bapak, ada yang menyatakan beberapa sifat baik contoh. Dan itu penggunaan ataf gitu Bapak. Terus kalau misalnya kayak pengharaman hurimat alaikumul maitatu wadamu, apa menjadikan sifatnya al-maitah itu lebih haram atau gimana Bapak? Baik, ya kalau untuk apa al-maitah walah khinzir apa al-maitatu wadamu walahmul khinzir ya. Ya, itu kalau sepemahaman saya itu tidak ada apa namanya gradasi ya, tingkat lebih atau karena itu kan sama ya posisinya. Dan itu apakah konteks apa tadi zam atau madah kan gitu ya. Nah sepertinya nggak masuk konteks itu ya, jadi tidak bisa diterapkan kaidah itu ya. Itu kan konteksnya adalah apa untuk penjelasan hal-hal yang haram kan gitu. Jadi sepertinya tidak masuk kaidah ini gitu. Karena secara makna juga nanti ya sama saja kan nggak ada bedanya gitu. Apakah ada tingkatan atau enggak? Misalnya nih sama-sama dalam kondisi mendesak ya, sama-sama kita darurat ya. Yaitu kalau ada tiga-tiganya ya makan aja semua selama masih lapar. Enggak juga kemudian oh karena di ayat duluan apa maitah gitu ya. Oh saya makan bangkai dulu deh gitu misalnya gitu. Enggak. Yang mana aja gitu yang kira-kira kamu doyan, kalau kamu doyan kan gitu. Sekali kalau darurat gitu ya, kalau darurat. Itu sih kalau ini ya. Tapi yang pasti menurut saya itu tidak masuk pada konteks zam atau madah sehingga tidak diterapkan kaidah ini. Ya mungkin ya ini pemahaman saya begitu. Berarti untuk yang contoh wal khaila wal bigol di sini kan ada kata-katanya gini. Kenapa kuda didahulukan? Karena kudanya lebih besar, kemudian begal dan selanjutnya keledai gitu Bapak. Berarti itu sifatnya terlihat dari sifat fisiknya atau gimana Bapak? Ya dari ukurannya memang. Kan keledai paling kecil, kemudian bigol yang kawin silang antara kuda dan keledai itu agak besar, lalu kuda yang paling besar. Itu kayaknya satu spesies juga ya Pak ya? Maksudnya satu mirip gitu hewan-hewannya kuda
dan keledai. Tuh. Oh, kalau spesies nggak tahu ya, tapi yang pasti bigol itu kan hasil kawin silang antara kuda dan keledai. Ya. Iya. Ya, kan nanti seperti zebra itu sama juga ya. Apakah sama satu spesies atau enggak kita nggak tahu ya. Oh, berarti semisal nih Bapak mau bikin satu kalimat, bikin kata-kata. Kalau yang satu spesies misalnya kayak gitu yang punya sifat yang sama, berarti baru masukin kaidah ini gitu ya Bapak. Misalnya yang lebih besar dulu, pas yang kecil-kecil. Terima kasih. Ya, kemungkinan seperti itu. Yang pasti kan pertama harus memastikan konteks dzam dan maddahnya dulu kan. Lalu kemudian apakah kalimat yang kemudian itu harus satu tadi kalau binatang satu spesies, kalau sifat itu satu misalnya sama-sama sifat terpuji, apakah yang harus sifat yang sama atau bagaimana? Itu tentu nanti balaghah yang bermain di situ ya. Nah, yang pasti memang kalau menunjukkan seperti itu memang harus pada ranah yang sama gitu ya. Jadi akan menjadi tidak bagus kalau misalnya binatang yang tadi disebutkan beda, misalnya wal fila wal khoila wal bigol, gajah, kuda, bigol, kan mungkin secara itu juga menjadi janggal gitu. Baik, ada lagi pertanyaan? Kita cukup? Insya Allah Bapak. Cukup Pak. Baik, kalau gitu kita cukupkan sekian ya. Terima kasih. Semoga bermanfaat semuanya dan semoga tetap sehat semuanya. Kita akhiri dengan baca alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan difoto untuk laporan.